warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Muda Rasa, cerita singkat dan juga mengurai dari cerita perjalanan dari divisi penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan selama triwulan kedua ini. Di podcast kali ini, pada episode kedua di podcast Muda Rasa, kita akan mengurai cerita di mana kegiatan-kegiatan dari divisi penanganan pelanggaran selama triwulan kedua 2026 ini. Nah, sekarang juga sudah ada Pak Heru selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi Bawaslu Kabupaten Kudus. Kemudian juga ada Pak Imam selaku koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus, dan juga ada Mas Rosid dan saya sendiri staf dari divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kudus. Siapa? Nah, saya Lia. Oh iya, tadi belum perkenalan ya Pak. Saya Lia dan juga Mas Rosid. Kami dari staf divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kudus. Nah, di podcast kali ini kita ngobrol santai mawon nggih Pak, Mas? Ada penekanannya Pak. Iya. Ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai saja, tidak usah terlalu serius, tapi ngobrolnya nanti tetap terarah sesuai apa yang mau kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu di rumah. Oke. Nah, sebelumnya Pak Heru, Pak Imam, sama Mas Rad hari ini sehat? Sehat ya. Sehat semua. Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, di podcast Muda Rasa episode 2 ya Pak. Ini kemarin kan kita sudah melaksanakan podcast Muda Rasa di episode pertama mengenai kinerja divisi penanganan pelanggaran di triwulan pertama. Nah, kemudian ini kita laksanakan lagi karena sudah memasuki triwulan kedua di tahun 2026 ini. Mungkin dari Pak Heru sendiri di divisi penanganan pelanggaran Pak, selama triwulan kedua ini apa sih Pak kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilaksanakan selama triwulan kedua ini? Ya pastinya kegiatan banyak ya, seperti yang kita lakukan di triwulan pertama kemarin, sesuai dengan program kerja yang memang kita usung di awal tahun itu memang seperti salah satunya rapat koordinasi rutin yang kita laksanakan setiap awal bulan. Kemudian di triwulan kedua ini juga ada program kerja atau kegiatan yang sifatnya itu kita meskipun bukan program kerja unggulan kita tapi program kerja dari divisi lain, tapi kita terlibat banyak di dalamnya, yaitu kelas hukum pemilu yang digawangi oleh Kordip HPS. biar lebih ini, tidak saya aja yang ngomong. Pas sebelumnya Pak, menurut saya ya Pak. Saya kopi aja tanpa gula. Kopi saya. Saya teh saja. Mbak, kopi Mbak. Gini. Kode ininya. Nah, itu selain dua program itu, kemudian kita juga meneruskan program yang dari tahun 2025 kemarin sudah kita jalankan. Ini siapa? Mas Rosid. Yaitu program terima kasih. Mbak Lia. Seri penanganan pelanggaran terkait dengan sosialisasi dan edukasi kepada publik atau masyarakat melalui pembuatan film pendek yang isinya terkait dengan penanganan pelanggaran itu sendiri. Itu setidaknya itu 3 program utama yang kita jalankan di triwulan kedua ini, meskipun ada program-program lain seperti pemutahiran data hasil penanganan pelanggaran yang mulai dari Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Provinsi. Kita selalu meskipun penyelenggaraan sudah selesai Mbak ya, tapi pemutahiran data itu kan memang diperlukan, pertama sebagai arsip, kedua sebagai informasi juga kepada masyarakat supaya masyarakat tahu seperti apa sih kondisi pada saat penyelenggaraan kemarin. Jadi kurang lebih seperti itu yang sudah kita lakukan di triwulan kedua ini. Dirawat lah. Ya, dirawat perawatan data pemilu. Tadi kan salah satunya ada rapat koordinasi rutin ya Pak, yang selalu kita laksanakan setiap sebulan sekali. Mungkin dari Mas Rosid nih selaku staf juga mungkin bisa cerita
biasanya tuh kita kalau rapat rutin bulanan di divisi PP tuh ngapain aja. Dan mungkin nanti juga Pak Imam bisa menambahkan. Pak Imam ini sering ikut rapat koordinasi rutin kita loh. Ya, jadi mungkin Meskipun bisa nanti beda Pak Imam divisi. bisa memberikan gimana ketika mengikuti rapat rutin divisi PP. Iya. Monggo. Ya memang apa ya, salah satu program yang terarah itu memang dimulai dari rapat ya. Kalau kita sendiri tuh kadang lebih ke biasa sih, ada desain acara itu kan sering kali. Tapi setidaknya kalau ada rapat itu meminimalisir bagaimana cara pola kerja kita itu terarah sama terukur katanya Pak. Iya. Nah, kemarin itu memang kita apa ya rapat rutin itu untuk pembahasan soal bagaimana nanti untuk produksi seri penanganan pelanggaran yang kita lakukan itu setiap mungkin 3 bulan itu harus produksi 1 Iya. itu bisa apa ya konsep naskah konsep ini ada planning jadwal untuk kita bahas. Nah, rapat rutin ini adalah fasilitasi untuk awal kita mau menceritakan alur ini seperti apa yang sebetulnya melibatkan dari bisa Pak Imam, Pak Heru dalam hal mematangkan naskah Iya. ya seperti itu. Maka apa rapat rutin kita jadwalkan setiap 1 bulan itu bisa jadi cross check atau awal mula untuk ini mau pembuatan ini nanti kita duduk ada rapat lagi. Termasuk juga evaluasi dari kegiatan Betul. sebelumnya juga. Evaluasinya dari Ya. kegiatan. Ya itu Yang telah ini rapat koordinasi itu kan kedengarannya kan sepele. Jadi kalau orang melihat ngapain sih pakai Kegiatan apa? dijadwalkan kegiatan rapat koordinasi gitu. Betul sekali. Tapi Iya. kalau kita mengutip teori manajemen, nah itu. Siapa dari siapa namanya? Saya lupa intinya. Jangan tanya intinya. Siapa yang mengetus itu? Kayak mencetuskan kemarin ya itu. Pak, kita sempat rapat terus ada Pak Imam ada masukan di situ. Iya. Baru Akhirnya pun muncul muncul lain. tambahan. Itulah kenapa dalam melakukan sesuatu itu kita butuh yang namanya perencanaan. Terus kemudian pelaksanaan. Ketika pelaksanaan juga butuh yang namanya kontrol. Nah, setelah selesai semua ada yang namanya evaluasi. Nah, di dalam rapat itu sebisa mungkin kita melakukan semua itu semua keempat aspek itu supaya apa yang kita lakukan di dalam 1 tahun berjalan itu enggak terus istilahnya orang Jawa itu gerambiang gitu. Besok mau ngapain? Ayo gas ya. Besok mau ngapain? Ayo jalan. Kadang kita Nah, itu. juga seperti itu juga Ya, gitu. tapi setidaknya ada hal-hal yang secara prinsip itu kita menjalankan itu supaya tidak kemudian jadi Liar ya jadi liar gitu. Jadi ini kan musim Piala Dunia tuh. Iya. Bola liar itu berbahaya, apalagi di gawang. Ini poin pentingnya rapat koordinasi itu kan melakukan evaluasi dan proyeksi. Itu yang pasti sebenarnya. Jadi evaluasi terhadap program yang telah terlaksana dan melakukan proyeksi program-program berikutnya. Makanya tadi sering dibilang Pak Heru, kenapa saya sering ikut karena memang divisi PP ini kan rutin ya membuat video edukasi. Jadi edukasi semi komedi juga ya. Dan kebetulan saya dan staf-staf saya ini termasuk yang di kameramen 2 itu staf saya ada Mas Satya, ada Mas Apa. Nah itu memang talent ya. Jadi karena kita terlibat dalam pembuatan video edukasi itu sehingga kita sering ikut rapat dengan teman-teman PP karena memang kolaborasi sinergi itu bukan cuma di kata-kata tapi memang harus diwujudkan dalam menjalankan program-program kerja yang ada di Bawaslu. Saya kira itu. Kemarin juga sama ada kelas tadi di sini kelas hukum Pemilu. kita belum tahu kalau tidak ada kolaborasi rapat dengan Yeah. Pak Imam divisi MPS. Maka kita ini mau seperti apa ininya. Nah, kita kan mempersiapkan entah itu materi, entah itu
bagaimana kita juga membaur di program itu. Iya, karena memang gini, seringkali apa ya, ide-ide brilian itu justru muncul di tengah-tengah pembahasan Iya. ketika kita rapat. Jadi termasuk konsep video, konsep film pendek yang PP buat ataupun yang HPS buat ini kan kadang di tengah-tengah rapat seringkali muncul ide-ide brilian untuk bagaimana kita memaksimalkan agar video edukasi kita ini dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat kita kan gitu. Bagaimana kita membawa apa ya? Membawa misi atau edukasi tentang penanganan pelanggaran, tentang sengketa. Tapi terasa ringan gitu loh. Ya, Terasa ringan karena masyarakat mendengar sengketa, mendengar pidana pemilu ini kan berat, Pak. sengketa Berat. wah, perebutan tanah ini. Nah, sengketa tanah atau sengketa apa, apalagi sengketa pemilu. Artinya masyarakat butuh divisualisasikan sehingga ya Oh, akhirnya ternyata sengketa di pemilu itu gini. Nah, begitu. Ternyata tidak seseram, tidak semenakutkan iya. yang Dan dibayangkan. kita menggodok konsep itu kan ya memang melalui rapat-rapat koordinasi tadi. Dan memang saya rasakan sendiri ya Pak, sebagai staf itu juga sangat penting sekali rapat koordinasi itu. Karena ketika rapat internal koordinasi mengenai pembahasan konsep itu, kita bisa saling bertukar ide. Ya seperti tadi, misalnya kayak lagi pembahasan gitu, tiba-tiba muncul ide Ada, baru, ya. jadi bisa langsung diterapkan dan bisa langsung Nah, iya. sekalian dibahas. Yang penting kan gitu. ketika rapat kita bawa badan baku masing-masing Iya. untuk dibahas. Iya betul Bukan sekali. bukan kosongan. Betul. Iya. Nah, Karena rapat itu harus terarah, punya tujuan. itu Mbak Lia. Karena kalau nggak punya tujuan itu namanya gibah. Ya. Apa ya Nggak terarah. istilahnya kalau Ya. apa? Kalau searah itu ceramah, Nah, itu. kalau dua arah itu gibah, kalau salah arah fitnah namanya. Nah, ya. Ya kan begitu. Ya, tadi, Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jangan. karena tadi kan sempat ada dibahas juga mengenai kelas hukum pemilu. Ya, itu program yang selama triwulan kedua ini Iya. banyak memakan waktu Iya. dan fokus kita ke sana. Nah, Ya. 3 kampus. kampus ya. Nah itulah salah satu alasannya kenapa kita mengundang Pak Imam Iya. selaku PIC dari program kelas hukum pemilu. Mbak sebenarnya nggak diundang sih. Minta datang sendiri. Pura-puranya saja Pak. Ya, pura-puranya ini kan podcast, Pak. Pura-puranya diundang. Nah, ini kan podcast divisi PP, kemudian kami menghadirkan Pak Imam selaku koordinator dari divisi hukum yang mana ada kaitannya dengan kolaborasi dengan kegiatan kelas hukum pemilu Ya, yang mana dilaksanakan sebenarnya kolaborasi ini bukan hanya dengan divisi PP ya Pak, Iya. dengan divisi yang lain juga. Tapi Ya, karena kebetulan kan ini acaranya di divisi Darasa. PP, di Gudarasa, Jadi kita mungkin bedah sedikit lah. Oke, dari siap. divisi PP. Nah mungkin dari Pak Imam sendiri dulu bisa menceritakan Oke. awal mula dari program kelas hukum pemilu Oke, ini seperti apa? Pertama, program ini adalah program unggulan Bawaslu Kudus. Ya. Iya dong. Di masa non Iya, di masa non tahapan ya kan gitu loh. Karena memang begini, masa apa ya? Non tahapan atau bahasa kerennya pos elektoral lah ya. Ini memang kita sepakat bahwa masa ini adalah masa yang paling tepat untuk kita memaksimalkan sosialisasi dan edukasi, ya kan? Nah, kemudian kenapa kita membuat kelas hukum pemilu dan kenapa saya ngajak PP masuk di dalamnya? Karena begini, kita sepakat bahwa demokrasi yang berintegritas itu bukan hanya diukur dari penyelenggara, ya, dari keterlibatan penyelenggara yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip pemilu, bukan hanya itu, tetapi bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu ini juga harus maksimal, selain partisipasinya tentunya, ya kan? Sehingga atas dasar itulah di masa pos elektoral ini kami merancang program yang namanya kelas hukum pemilu. Nah, provinsi sebenarnya sudah bikin juga kelas sengketa pemilu namanya. Nah, Kita bisa kolaborasi. iya, kelas sengketa pemilu. Bahwa karena kelas sengketa pemilu ini lahir setelah kami menentukan program kelas hukum pemilu, maka di Kudus, di Bawaslu Kudus khususnya, kita tetap pakai nama kelas hukum pemilu.
begitu. Nah, kenapa kami kemudian dalam perjalanan kelas hukum pemilu ini melibatkan teman-teman PP, ya, khususnya juga melibatkan SDM, pencegahan juga, karena memang kami rasa agar kelas hukum pemilu ini berjalan secara maksimal. Artinya bukan hanya bicara tentang sengketanya saja, bukan hanya tentang hukumnya saja, tetapi juga bicara banyak tentang bagaimana penanganan pelanggaran, bagaimana pidana pemilu. Termasuk juga di kampus-kampus itu kita juga menyampaikan profil kelembagaan. Karena kami kira juga perlu masyarakat untuk memahami dulu apa fungsi kelembagaannya kan Ya. begitu. Artinya sebelum kita bicara sengketa, sebelum kita bicara penanganan, kita bicara lembaganya dulu. Bawaslu ini janjinya meh lapo sih kan gitu loh. Fungsinya apa? Lembaga yang Ya. terkait apa? Tupoksinya apa kan begitu. Nah, sehingga kita libatkan teman-teman SDM. Nah, kemudian kaitannya dengan kenapa mahasiswa harus berpartisipasi. Nah, kita libatkan Bu Nelly ya sebagai Kordif P2H Ya, ya, terkait Kordif pencegahan. partisipasi masyarakat. Kaitannya partisipasi masyarakat. Barulah kemudian kita masuk ke ranah bagaimana kita juga menjelaskan. Ketua nggak dilibatkan. Ketua sambutan aja. Jadi karena ketua ini nggak punya divisi ya. Iya. Tadi Pak- kan tetap dilibatkan. Iya, Pak Ketua hanya tanda tangan MOA sama membuka acara. Ya memang harus begitu ketua ya. Kalau ketua ngisi materi terus divisinya mau ngisi apa kan begitu. Nah, alhamdulillah kemarin tentu melibatkan Mbak Lia juga dan teman-teman yang lain ya. Sudah jalan di 3 kampus besar di Kudus. Jadi di UMK, kemudian di UIN dan juga di Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan memang betul tadi kata Mbak Lia memakan waktu yang cukup luar biasa ya. Jadi Saya yang ngomong. khususnya Pak Heru. Jadi kita ini Bawaslu mengajar betul kemarin. Jadi dosen tamu kita tanpa bayaran. Karena memang programnya lahir dari kami ya. Tapi dari respon-respon di universitas itu Pak. Ya, jadi pelaksanaan yang kita laksanakan di 3 kampus yang masing-masing itu 3 pertemuan, yang kurang lebih satu pertemuannya itu bisa makan 2 sampai 3 jam. Ya. Ini sangat mendapat respon yang positif baik dari mahasiswanya maupun dari kampusnya. Dan kemarin dari UMK, dari UIN, dari UMKU menghendaki tahun depan ada lagi. Padahal tahun depan kita tahapan ya. Tiap tahun Ya. pengen karena memang dirasa ini menjadi ruang belajarnya teman-teman mahasiswa. Karena kebetulan di fakultas-fakultas hukum yang ada di UIN, UMK, UMKU ini memang belum menyentuh ke ranah hukum kepemiluan. Sehingga ini menjadi apa ya? Materi tambahan lah, menjadi ruang belajar teman-teman mahasiswa yang ingin tahu tentang seputar pemilu, baik dari sisi partisipasinya, sisi penanganan pelanggarannya, termasuk sisi sengketa pemilu. Jadi responnya sangat positif. Kan ada simulasi. Ya, Simulasi dan juga jadi kemarin juga ada simulasi ya itu tadi bahwa kita tidak hanya bicara teori sama teman-teman mahasiswa, tapi kita ajak studi kasus ya. Jadi kita kemarin juga buat risalah persidangan. Jadi kita libatkan teman-teman mahasiswa itu di akhir pertemuan untuk simulasi sidang penyelesaian sengketa pemilu. Jadi ada yang jadi hakim majelis ya kan, ada yang jadi pemohon, ya. ada yang jadi termohon, jadi KPU-nya, ada yang jadi saksinya juga. Ya meskipun kadang ya lucu-lucu mereka ya kan, karena memang ini cukup asing kan. Kalau teman-teman hukum umum ini kan biasanya praktiknya di kampus kan kaitannya pidana umum, Ya. kemudian Peradilan semu administrasi dan yang lain kan begitu. Nah, kasus tentang kepemilian ini asing bagi mereka ini. Apalagi waktu. Kalau kita mau detail ininya kan Pak, apa waktunya ini ada. Betul, artinya secara umum Lamanya juga. kelas hukum pemilu ini sangat mendapat respon yang Cuma bagus. 3 hari Pak, kalau menurut saya itu waktu yang paling singkat. Iya, untuk kurang bekerja. sebenarnya. Iya, Sebenarnya kurang. enggak. Sebenarnya kurang. Kalau kita mau apa ya istilahnya mungkin dari pihak sana itu responnya atau pengen tahunya kalau kita kasih ilmu A, B, C yang banyak itu ya Pak, Iya. satu kelembagaan kan masuk semua Mm-mm. semua divisi kita
masukan semua. Pasti waktu-waktu 3 kali pertemuan itu pasti masih kurang kalau Iya. menurut hemat saya. Ya terkait itu mungkin apa ya, ada banyak materi, ada banyak pengetahuan baru masuk, terus salah satu yang mungkin akan jadi permasalahan karena terlalu banyak materi yang masuk, jadi mungkin nggak bisa nyantol semua. Tapi Karena dengan waktu yang sangat singkat ya, ya, Pak. kalau di kelas sengketa yang programkan oleh provinsi kan satu semester gitu. Ya, dan itu pun khusus sengketa. Khusus sengketa. Lah, Artinya bicara banyak tentang ya, sengketa dari awal. ketika sampai kita mengusung kelas hukum pemilu, berarti kan kita juga harus menyampaikan pemilu ini seperti apa, mulai dari sejarah, latar belakang dan lain-lain. Nah, itu materi-materi itu yang bisa jadi bagi mereka meskipun sudah di tataran mahasiswa ya, tapi bisa jadi itu adalah hal-hal atau pengetahuan atau ilmu yang baru mereka ini. Secara apa ya, di permukaan mungkin sudah tahu demokrasi itu apa, ini apa, tapi ketika mendalam yang disampaikan oleh teman-teman dari Bawaslu ke teman-teman mahasiswa itu, saya punya keyakinan mereka ini ternyata seperti ini seperti ini. Jadi ada apa ya, mendapatkan semacam pencerahan ke teman-teman mahasiswa itu. Tambah kepo lagi. Iya. Ya itulah kenapa kemudian kemarin dari 3 kampus itu baik teman-teman mahasiswa maupun Animonya itu kampus ini animonya luar biasa dan menginginkan itu berjalan setiap tahun gitu. Iya. Jadi menjadi rutinitas program rutin tapi Bawaslu. bukan karena untuk meringankan tugas dosennya ya. Saya kira enggak ya. Karena Karena memang mereka, tidak ada materi itu. saya lupa yang di kampus mana itu, di universitas mana itu kan memang akan ada Di UMK mata kuliah ya, hukum pemilu. kepemiluan. Itu di UMK mungkin informasinya kemarin tahun 2027. Nah, jadi nanti rencana juga akan melibatkan Bawaslu dan KPU untuk jadi pengajar di sana. Begitu. Kan dosennya juga ikut kan, Pak? Maksudnya ikut dalam kelas itu. Iya, kemarin ikut terus, dosennya ikut terus, bukan kemudian dilepas ke kita, karena dosennya pun ya belajar juga gitu loh. Karena memang apa ya, hukum kepemiluan ini bukan sesuatu yang bisa didapat di kampus hari ini. Karena kalau kita lihat beberapa kampus yang sudah ada hukum pemilu ini kan baru beberapa ya, Undip, kemudian sudah UI, S2 ya kayaknya ya. Yang lain kan belum. Gitu. Sehingga masih apa ya, agak awam lah ya. Agak awam begitu. Tapi Itu kalau mengenai kegiatan kelas pemilu nih Pak, pada akhirnya sasarannya ini di perguruan tinggi atau mahasiswa, sebenarnya ada alasan tertentu atau enggak sih Pak? Kenapa kok dilaksanakannya di perguruan tinggi dan sasarannya itu mahasiswa? Karena memang begini ya. Dari program-program yang Bawaslu telah lakukan kemarin ini kan belum menyentuh teman-teman mahasiswa. Ya kan? Betul, karena sosialisasi di sekolah ini kan sudah jalan kan, sudah jalan programnya teman-teman SDM sama P2H Gus to School ini kan. Wah, jalan ke SMA, MA sekabupaten Kudus kayaknya ya kan. Luar biasa. Pemilih pemula lah ya. Nah, sehingga kita memilih kaitannya dengan hukum pemilu ini, kita memilih dari teman-teman mahasiswa karena kami rasa itu pun kita spesifikkan lagi dengan jurusan hukum gitu loh, agar lebih fokus di sana. Kecuali kalau kita buka kelas dari Bawaslu sendiri. Nah itu mungkin semua bisa jadi orang mau mahasiswa, mau masyarakat kumpul jadi satu, mungkin bisa dari berbagai unsur ini masyarakat. Dan kemarin kan kita kan juga ke kampus ya sebelum program itu jalan. Artinya kita koordinasi juga tepatnya ini dengan program ini dengan mahasiswa apa kan begitu. Nah, rata-rata memang dari kampus juga arahannya ke kelas yang fakultas hukum gitu, yang jurusan hukum. Kalau khususnya saya dengan tata negara. Melihat kenapa kelas hukum pemilu itu lebih difokuskan ke kampus ya, bukan ke misalkan ke sekolah atau ke ini, ke pemilih-pemilih pemula. Saya melihatnya ke faktor penerimaan dan tingkat pemahaman. Ya, bisa. Di sekolah kita memberikan materi-materi
terkait dengan sengketa atau terkait dengan Berat, penanganan Pak. pelanggaran. Berat, bisa, Pak. bisa jadi adik-adik yang itu langsung ini apa gitu. Berat sekali. Pak. Langsung Mereka lulus. iya langsung lulus lulus apa S1 gitu Iya. ya. Karena dari program kemarin yang jalan yang Ghost to School itu kan dari beberapa sekolah yang kita datangi itu lebih tepat ketika kita memberikan materi tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Ya, jadi materi-materi yang ringan. Iya, yang kemudian ini. bagaimana meningkatkan partisipasi Biar enak kan, pemilih, Pak, ininya ya apa. ringan lah gitu loh. Karena kalau Audionya itu biar enak Betul. kalau kita ini. kalau ke SMA kita bawa materi mediasi, adjudikasi, wah berat sekali itu. Ya, Karena- ibarat Mungkin belum baru bisa naik motor atau naik sepeda terus langsung disuruh balap. Ya. Iya. Itu kan pasti loh, saya ini belum ininya di sini. Ya, resikonya ya terjun ke sawah, Ya, ya. terjun bebas. Terjun bebas kan gitu loh. Kasihan. jadi itu alasannya. Ya, Sama ini kan Pak, adanya kelas hukum ini ya Pak. Ternyata dibarengi dengan debat. Ya. Iya, Kan gitu. betul. Nah sekalian kita ada kelas setelah kelas hukum, jelaslah ada informasi kalau ada Debat penegakan hukum pemilu. di Bawaslu. Maka ya sudah sekalian kita sosialisasi itu untuk Iya. bagaimana mereka bisa ikut serta. Nah itu dan alhamdulillahnya ada beberapa mahasiswa yang di 3 Kampus. itu yang mereka sudah agak sedikit paham gitu dengan terkait dengan apa hukum pemilu itu seperti apa, karena di tahun kemarin mereka juga sudah Sudah ikut. debat ini penegakan hukum pemilu, sehingga penanganan pelanggaran ini seperti ini, sengketa Jadi itu ada tujuannya ya Pak, Iya. dari kelas hukum. Walaupun nanti Iya, nyambung. ada untuk tahapan bakal tahapan, terus kemudian bisa ikut kompetisi. Iya. Dan tema kompetisinya relate sekali Iya. dengan kelas kemarin. Karena kaitannya dengan Itu tidak disetting loh. kewenangan memutus memutus dalam dan mengawasi sengketa. itu dalam sengketa itu. Atau mungkin Mas Rosyad mau sedikit cerita, kemarin kan sempat menjadi narasumber ketika kelas hukum pemilu. Ya, jadi dosen Iya, dia kemarin. iya, menjadi Bali dosen. Bali Menggantikan juga. kordipnya karena kordipnya Saya lari melarikan diri kordipnya saya. kan di Jambi kemarin. Jadi kalau kita bercerita ya, Iya. cerita soal kemarin saya itu gini. Sebetulnya kan sudah ada rencana untuk ada kelas hukum itu lama sekali. Ada pematerinya nanti ini. Iya. Saya dengarnya seperti itu. Entah nggak tahu itu dipaske atau apa ya. Dengar Pak Heru mau ini Pak, apa? Cuti. Cuti Ya. pulang kampung. Nah, Ya, jauh. Ini berarti enggak 1 hari 2 hari kan gitu kan? lebih dari seminggu kemarin. Iya. Bertepatan dengan jadwal Ya, jadwal pelaksanaan hukum pemilu. pelaksanaan Pertama. ya. Pertama di UMK itu. UMK itu ya. Lah, mau nggak mau, saya kan bikin materi Iya. untuk apa ya istilahnya ya, ya kalau materinya Pak Heru yang bikin Pak Heru, saya yang Ngajar aja pusing nanti. beda, Ya, pasti beda. Gitu. Tapi kalau materi yang bikin Rosid saya yang nyampaikan Bisa. masih Bisa. 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 Kan kita ilmunya kan beda jauh. Nah, akhirnya masih ada dia nih. Iya. Dia juga ada acara Pak. Ya ngepas ke memang. Ya. Sengaja kayaknya. Sengaja ada acara. Sebenarnya Enggak, itu rapat ya saya kayaknya. koordinasi sama Pak Hirto. Kemarin ada pelantikan PNS di Oh Jakarta. iya, ke Jakarta. Nah, Oh iya, ke kan Jakarta. padahal pergi nih Pak, 2 orang ini. Nah, akhirnya tinggal Sekarang saya dan Tinggal Dini. satu Pak Joko. Pak Joko karena memang apa ya staf pengangkatan baru di divisi penanganan pelanggaran Masih Yo. training lah ya. ya sama halnya dengan teman-teman CPNS kemarin itu Masih kan ada dalam rangka masa peningkatan ya kapasitas. masa peningkatan
sekitar 1 tahun ya. Iya, Terus setelah itu kan baru dilantik jadi PNS saya. Dan kalau Pak Joko kan memang hari ini kan sedang dididik untuk menjadi pemain film pendek yang hebat ya. Oh. Jadi hampir semua film pendek ada Pak Joko. Ya, nanti kita ini untuk jadi artis. Artisnya bawah semua. Jadi icon. Oke. Kalau mungkin dari saya kemarin kan juga saya sempat menjadi pembicara di UIN ya. Iya, Ya, di di UIN UIN. juga gitu. Duit Dia Iya, pembicara Pak. Ujung-ujungnya nanti kalau untuk ininya disampaikan sama Mas Rosid. Iya. Nah, itu sebenarnya Itu strategi. iya dari Strategi pembelajaran itu. dari Pak Imam kan mungkin entah saya nggak tahu direncanakan atau enggak ya, tapi dari yang sudah kita lakukan di UMK, karena saya nggak bisa, terus Mbak Lia ada pelantikan di Jakarta, Iya. yang ngisi Rosid. Nah, itu kemudian Pak Imam ngomong besok selanjutnya yang ngisi di pertemuan kedua yang ngisi staf. Nah, itu Iya. kita juga artinya apa? Kita melibatkan tidak hanya kodim tapi juga Betul. staf supaya apa? Supaya bukan punya kemampuan ya. Kalau kemampuan Mengasah nah kemampuan. itu, saya yakin Itu. semua Public speaking. staf Iya. itu punya kemampuan. Gitu. Nah, mengasah bagaimana ketika dalam hal-hal apa terjadi peristiwa yang Betul. apa force major ya. Force majornya Pak Kordibnya sedang luar kota terus teman yang lain, nah bagaimana mereka harus bisa untuk ini menyampaikan hal itu gitu. Sebetulnya kan kita bisa mengalihkan jadwal itu Pak. Ya itu kan karena sudah kesepakatan dengan kampus sama orang luar. Ya, kemarin kan agak susah juga nyari jadwal karena mendekati UTS kemarin itu. Sehingga waktunya ya kita manut akhirnya kan. Setelah UTS libur kan kita nggak ada ini waktunya nggak ada Itu Pak, orangnya Pak di UMK. Ada berapa kelas Pak? Beda sama ini. 3 kelas ya. Pertama. 3 kelas Tiga digabung kelas. jadi 1. 3 kelas jadi Itu satu. banyak Pak. Iya, ratusan itu. General. Iya, ratusan itu. Yang kelas pertama ratusan. Soalnya gini Pak, kita kan mungkin belum pernah ini ya mungkin biasanya kan teknis dengan Panwascam atau masyarakat yang basicnya kalau kegiatan itu 100 orang itu pun jangan Iya. diisi kan gitu. Ini Iya. kalau satu kelas biasanya kalau dosen kan satu kelas berapa orang sih Pak? Mm-mm. Udah kalau Maksimal 40 orang gitu. Kemarin di UIN itu 120 lebih orang. Saya- Gimana Mbak Lia kemarin ngajar 120 mahasiswa? Gredek, Pak. Ini kan masih serasa mahasiswi soalnya kemarin dia. Iya, saya jadi Sama tinggi. ngajar teman saya. Ngajar teman saya. Nah, makanya itu kemarin kan karena dengan pengetahuan saya masih minim gitu, jadi saya menyampaikan apa yang kurang lebih baru saya kuasain gitu Pak. Jadi Tapi mengenai udah bagus kemarin. proses Iya. penanganan pelanggaran, bagaimana teman-teman ketika mau melaporkan. Makanya tapi itu cepet loh Pak Lia Ya. belajar. Asik. Saya mencatat itu penampilan kedua Lia di depan audiens. Depan publik lah. Ya, yang pertama yang pertama itu di atas, sangat gugup sekali. Padahal Yang dengan dihadapin teman-temannya sendiri. Yang dihadapin dengan pimpinan soalnya. Nah, ternyata memang beda rasanya. nah, ketika penampilan kedua itu langsung ketemu mahasiswa itu, ternyata kok bisa ini, ibaratnya dari cara mungkin ada sedikit ini terkait dengan speed ya. Iya. Ya, speednya. adik kelas. Gimana kan loh Pak? Tapi bagaimana cara menyampaikan itu banyak perubahan yang ketika selesai itu saya kalau bisa 4 jempol gitu. Dan kemarin kan memang begini, beberapa teman-teman staf kan juga kita libatkan ya, Iya. baik di UMK maupun di UIN di pertemuan-pertemuan sebelum teman-teman menjadi pengajar. Minimal kan memberi gambaran, oh begini cara bagaimana ngatur ritme, bagaimana menyampaikan agar audiens ini nggak ngantuk dan yang lain. Bahkan kemarin Pak Heru pun ikut berdiri seperti saya. Pak Heru itu jarang. Pak Heru itu Saya kalau itu jadi kalau ngisi pembicara berdiri. jarang sekali berdiri. Megang Megang ini. mic, terus nadanya itu nggak ada naik, nggak ada turun, nggak ada. Gini aja. Makanya saya bilang, tatap mata saya. Tatap mata saya. Dalam 5 menit kamu akan tertidur. Jadi, dan kemarin akhirnya Pak Heru memberanikan diri untuk tampil berdiri. Ya, jalan. Meskipun masih agak kaku ya. Meskipun agak kaku. Yang sulit mengambil dokumentasi. Ya, karena lari terus ya kan.
Tapi ya itu bagian dari pembelajaran ya, tampilannya. bahwa kelas hukum pemilu ini bukan hanya ruang untuk belajar mahasiswa, tetapi kita pun juga belajar di situ. Belajar bagaimana menjadi penyaji yang baik, belajar bagaimana menjadi pengajar yang baik, kan begitu. Nah, termasuk kemarin kenapa saya katakan sukses, karena juga kita punya indikator penilaian. Jadi di kelas hukum pemilu kemarin, baik di UMK, di UIN, di UNKU, kita ada post-test dan ada pretest dan ada post-test, sehingga kita bisa ngukur kemampuan teman-teman mahasiswa sebelum mendapatkan materi dan setelah mendapatkan materi, begitu. Kita punya indikator penilaian seperti itu. Gitu sih. Sukses kok. Program unggulan. Meskipun Saatnya ketawa kameranya. berangkatnya itu dari program yang diusung oleh divisi, Tapi akhirnya seperti gitu loh, lembaga. produk yang keluar itu ya jadi Iya, lembaga produknya otomatis kan lembaga. gitu. Apapun itu orang akan melihat ini Iya, produknya Bawaslu. program lain pun akan seperti itu Iya. memang gitu loh. Makanya tidak ada sekat-sekat sebenarnya. Tidak ada kamar-kamar di Bawaslu sebenarnya antar divisi itu. Tetapi memang kolektif kolegial itu ya benar-benar terjadi di sini dalam pelaksanaan program pun demikian gitu. Karena kita nggak mungkin jalan satu divisi. Karena SDM kita juga contoh HPS misalnya. HPS ini koordifnya saya, staf hukumnya Mas Syafa, staf sengketanya Mas Satya, udah 3 tok itu. Kan nggak mungkin kita jalan sendiri. Sama Pak, kayak program ini. Iya kan? Kalau hanya PP yang Ya ini kan program ini kita podcast ini kan ya kolaborasi HPS PP HPS ya itu. dengan konsep konten yang berbeda kan gitu. Ada SDM. Oh, ada SDM. Bagian konsumsi. Bukan, selaku pengawas. Oh, pengawas ya, siap. Bilang ini tenang kok. Ya, pengawas. Iya. Oh iya. Iya, ketika kita melaksanakan kegiatan itu kan harus ada fungsi kontrol. Iya. Jadi selaku pengawas. Iya, betul. Katanya itu ada program podcast dilakukan tenang kan gitu. Oh, iya. Oh, ternyata benar. Jadi kita ini pengawas yang diawasi. Gorengan, Pak. Iya masuk ini. Masuk lah. Lah, Aja kebik-kebik tak lo. Kegiatan itu sebenarnya juga kolaborasi dari hampir Iya. semua divisi. Meskipun apa ya, apa sih istilahnya itu, penanggung jawab itu PIC. dari masing PIC. PIC, Kalau ya. istilah ini ya, Ya. PIC itu apa, person in charge. Penanggung jawabnya Iya, itu benar. iya. Jangan kamu ditanya nanti LO itu apa. Nggak tahu LO. Enak mengucapkan singkatan Pak daripada nanti kan lidahnya belum ini Pak. Ya itu sebenarnya apa ya, kendala-kendala kecil yang mungkin sepele yang kita sebenarnya tahu bagi kita sebagai seorang pengawas gitu, tapi masyarakat atau publik gitu, LO itu apa ya? Ternyata Ya, LO itu kan petugas umum kan. Iya. petugas penghubung LO atau itu ya taunya lo. liaison Gitu. officer gitu. Lo. Nah, itu kan istilah-istilah yang terkadang itu hanya familiar di ibaratnya dengan pengawas Dengan lingkungan tertentu. Di peserta lingkungan pemilu itu, termasuk dengan PIC juga. Iya. Kalau PIC sih saya pikir istilah-istilah yang di kantor atau di Ada. Sudah familiar. sudah familiar. Sudah familiar. Tuh, jadi meskipun PIC-nya itu dari divisi tertentu, tapi dalam proses pelaksanaan itu tidak ada divisi yang kemudian tidak melibatkan. Saya ininya gitu. Semua pasti melibatkan divisi yang lain. Keterlibatan PP di kelas hukum pemilu itu sudah paling tepat. Kenapa? Karena hampir pertanyaan baik di UMK, di UIN, di UNKU, pertanyaan dari mahasiswa itu menyangkut PP semua. Iya. Pokoknya nggak lari jauh dari yang namanya politik uang, ya kan? Itu yang saya sangat susah Pak padahal. Ya. Jadi memang ini ya Pak, apa jenengan melibatkan dari unsur misalnya kelembagaan disampaikan, partisipasi disampaikan. Ya. Karena Kita disampaikan. ya karena gini Mas, diakui atau tidak bahwa PP ini memang materi-materi yang disampaikan oleh divisi PP ini kan yang paling dekat dengan pemilih. Betul. Iya. Ya, Dan dibanding yang bersinggungan sengketa loh ya, dibanding yang sengketa. Karena sengketa ini kan peserta pemilu.
Ya kan, sangat dan menyedihkan. peserta dengan penyelenggara. ya peserta dengan penyelenggara atau peserta dengan peserta. Sedangkan lingkupnya PP ini kan bersentuhan langsung dengan pemilih, gitu loh, kaitannya politik uang, kemudian laporan, sehingga memang banyak pertanyaannya yang kemudian ke PP sebenarnya, gitu loh. Jadi Saya itu kaget itu Pak. ini Saya memang awalnya tidak menerima pertanyaan Pak awalnya. Saya menyampaikan apa yang saya harus sampaikan karena Pak Kodim nggak bisa hadir. Tapi nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, dulu Pak Kodim hadir kan gitu. Nah kan, dan kemarin juga banyak yang bertanya tentang yang di UMK itu kaitannya dengan fungsi Gakumdu. Iya. Sampai situ. Sampai sana Ada kita belum menjelaskan. belum menjelaskan itu, Soal itu. gitu loh. Saya cuma 4 slide loh di sana. Di Di Pak. Di UMK kan Bapak ke Jambi, Oh, iya. terbang. Sehingga kita menghindar. Menghindar. Itu menghindar sebenarnya. Saya gini lah Pak. Wah pertama ini masalah di UMK. Di UIN oke lah, di ini oke lah. Menurut saya kan Pak, UMK itu kan Iya, apa khusus kan untuk apa ilmu hukumnya. Iya, kan? betul. Pasti ini dan saya fokusnya rasa di tata negara kemarin kalau di UMK. Jadi UMK itu pertemuan pertama diikuti 3 kelas. Tapi Yang pertemuan gabung jadi satu, pertemuan kedua hanya diikuti teman-teman yang konsentrasi di hukum tata negara. Begitu. semesternya Termasuk yang apa namanya? Yang simulasi sidang semu itu khusus juga yang yang mahasiswa HTN. konsentrasinya HTN begitu. Nah, bahkan di UMK kemarin ada pertanyaan, Bawaslu kok diem aja ketika ada putusan MK kaitannya dengan usia calon presiden atau wakil presiden. mungkin anak kayak gitu. Sampai sana kemarin. Sampai Bawaslu gitu. Sampai sana kemarin gitu loh. Kan Pahamnya. memang mahasiswa ini kan biasanya kan memang kritis-kritis Iya, banget, Pak. artinya animo mahasiswa ini luar biasa. Cukup punya perhatian terhadap isu-isu nasional kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu secara umum gitu. Dan seperti halnya tadi yang dibilang Pak Imam tadi kan kolaborasi terutama dengan divisi PP kan sangat tepat nih Pak. Ya, Ya, dalam kelas hukum pemilu ini. Iya. Seperti saya lihat kemarin karena saya mengikuti kan di UIN kemarin kan ada disampaikan juga mengenai analisis kasus ya Mas di Iya. PP sendiri. Iya. Nah itu kan juga sebenarnya tepat sasaran juga karena mahasiswa kan untuk pemikiran analisisnya nah, itu kan sudah apalagi mahasiswa hukum ya. Ya, Jadi kita- memang menurut saya sangat tepat sekali sih untuk PP juga menyampaikan analisa kasus kemarin. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau kita nggak ada, kalau nggak ada kasus misalnya, kita mungkin nggak ada materi itu, mungkin teori ya, Iya. cara melapor seperti ini, makanya Betul. seperti ini kan. Betul. Kayak gitu. Untuk memahami apa ya kasus-kasus tertentu atau pasal-pasal tertentu, ya kita sering diskusi, terus akhirnya di luar dari saya bisa public speaking tadi ya karena diskusi itu beberapa kali. Nah, akhirnya kita coba belajar ya soal satu pasal Iya. di undang-undang itu kan banyak beberapa pasal soal apa mengupas satu pasal pidana di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu nggak bisa selesai satu hari. nah, itu baru itu. Apalagi nih kelas hukum yang bahas sampai sengketa Iya. lembagaan yang Betul. Ya, saya kira kolaborasi ini harus terus berjalan dengan program-program yang lain. Ya kan? Karena kalau jalan sendiri Ya. nggak ada yang nyoteng ini, karena yang nyoteng anak HPS ini. kelihatannya ini tapi di luar ini Orang di sini itu ini melibatkan yang teman-teman yang lain juga. Iya. Tadi sudah membahas mengenai kelas hukum pemilu. Ya. Kemudian ada satu lagi kegiatan dari divisi PP yang cukup menarik. Salah satunya adalah ini dia. Kelihatan nggak ya di kamera? Adalah seri penanganan pelanggaran yang selalu kita rilis setiap 3 bulan sekali ya Pak. Iya. Nah sekarang sudah sampai di bagian 5. Nah kemarin itu kan kita 5 itu kasih- berarti sudah 5 kali 3, 15, 1 tahun lebih kita buat ini. Nah, iya. ya ini kan sebelum tahun kemarin sudah kita Rilis kan? Iya. 2. Sekarang sudah masuk ke seri PP bagian 5 dengan judul Belusukan. Nah, sekarang kita boleh mengulas itu mengenai cerita di balik layar karena kan teman-teman sahabat Bawaslu cuma lihatnya
hasilnya saja. Nggak tahu nih cerita di belakangnya seperti apa, dari mulai kita penyusunan konsep, yang mana itu juga melibatkan Pak Imam juga. Ya, jadi menjadi figuran. Aktor juga. Figuran. Bukan aktor, figuran. Ngopi di warung aja. Dan juga Pak Imam kan juga menyumbangkan ide-idenya juga kemarin dalam pas pembuatan naskah ini. Ini dari Pak Heru atau Mas Wasep, awalnya mungkin tema dari akhirnya diberikan tema belusukan, Mbak. Itu bagaimana ceritanya? Sulit, Pak. Sweet. Kalah. Menang Pak Heru tuh. Jadi Jadi Pak Heru. ini sudah masuk seri kelima ya. Seri Iya. kelima ini judulnya Belusukan. Belusukan itu kalau bahasa orang Jawa itu apa ya? Blusuk. Bahasa Indonesianya. Wong blusukan itu bahasa Jawa kok. Ayo. Bahasa Jawa yang Maksudnya gimana? turun ke ini apa? Ke tempat-tempat yang Sela-sela ya tempat-tempat Menelusur. ya Ya. apa? penelusuran. Menelusur. Menelusur. Belusuk. Kan belusuk. Menelusur. Belusuk itu lebih cenderung masuk ke tempat yang misalkan tempat-tempat yang sempit ya gitu. Jadi belusukan itu sebenarnya kalau dimaknai lebih jauh sebenarnya menyapa masyarakat. Nah itu Gitu. turun Turun ke bawah, langsung ke ya. bawah melihat masyarakat secara langsung. Lah. Begitu. Kenapa kita ngambil tema belusukan? Ini sebenarnya video-video yang kita buat kemarin mulai dari seri 1 sampai dengan seri kelima ini sebenarnya itu mengambil dari pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita yang sering dilakukan atau sering dilihat oleh masyarakat sehari-hari pada saat penyelenggaraan pemilu. Nah, mulai dari Ya, dunduman, khususnya nah, itu. pada masa kampanye. Ya, terus kemudian setelah dunduman apa? Sogatan. Sogatan. Nah, jadi tema-tema yang kita angkat itu adalah tema sehari-hari pada saat penyelenggaraan kampanye yang sering disaksikan oleh masyarakat. Ya. Nah, belusukan ini sendiri kan masyarakat itu sudah mengetahui gitu bahwa ketika kampanye ya akan ada banyak calon, baik mulai dari DPR, DPD dan calon presiden maupun dan wakil presiden itu akan turun ke masyarakat gitu. Menawarkan ini kalau kita bicara terkait dengan pengertian kampanye secara utuh ya. Menawarkan visi, misi, program kerja dan citra diri atau citra diri gitu. Nah, itulah sebenarnya tema belusukan yang kita angkat gitu. Tapi terkait dengan penanganan pelanggaran sendiri, ada hal-hal yang ketika terjadi peristiwa belusukan itu turun ke masyarakat itu bisa jadi ada potensi-potensi terjadinya dugaan pelanggaran yang secara aturan, secara regulasi di Undang-Undang Pemilu itu, oh ternyata ini nggak boleh. Gitu. Nah, masyarakat kan ketika disuruh atau jangan suruh, saya nggak ini nanti masyarakat disuruh itu kan kesannya saya ini otoriter gitu. Diminta untuk misalkan buka, coba lihat di Undang-Undang 7 atau Undang-Undang Pemilu pasal-pasal pidana itu seperti apa. Yo dengan kondisi atau dengan tipikal masyarakat yang serba heterogen itu kan kita nggak bisa memaksakan harus semua orang harus bisa buka, harus tahu meskipun bicara undang-undang itu wajib hukumnya warga negara itu untuk tahu. Nah, bagaimana kita kemudian melalui film yang dibuat itu memberikan gambaran, oh ternyata di sini ketika kegiatan kampanye itu ada bisa jadi terjadi pelanggaran dalam bentuk apa misalkan gitu. Dugaan pelanggarannya seperti apa. Itu kita berikan gambaran yang sering visualisasi yang sering disaksikan atau sering dialami oleh masyarakat pemilih gitu. Nah, gambaran yang kita berikan itu kan sebenarnya antara seri 1 dengan seri 5 ini kan ada keterkaitan. Jadi ceritanya itu nggak putus. Kalau misalkan pengen ngelihat cerita secara utuh dari seri semua, jangan lupa. Jadi kalau putus nyambung lagi. Ya, dari seri 1 sampai dengan seri 5. Meskipun melihat satu seri pun sebenarnya bisa sedikit banyak bisa memahami. Oh, ternyata
pelanggaran pemilu itu gambarannya kurang lebih seperti ini. Terus kalau saya pengen ada pelanggaran itu, saya selaku masyarakat yang punya punya kepedulian. Bagaimana caranya? Itu kita berikan visualisasi yang ringan, yang sedikit dicampur dengan Komedi. ada komedinya, ada ininya ya. Tapi tidak menghilangkan esensi dari penanganan pelanggaran itu seperti apa. Ya. Itu gambaran secara umumnya di seri kelima itu kemarin seperti itu. Tapi kan sebenarnya menariknya kan itu ya Pak, karena dikemasnya bukan hanya kayak film yang monoton aja, jadi kita juga ada komedi, kemudian ada actionnya juga kemarin. Oh iya. Ya di seri sebelumnya itu kan ada perang-perangannya juga. Kita berguru dengan aktor nggak kemarin? Dengan aktor ini kok, aktor pencaksilat itu ya. Tapi lewat YouTube. Sebenarnya kan itu Pak, yang mungkin teman-teman semua nggak tahu di belakangnya bagaimana ketika kita mulai dari penyusunan naskah nih sudah menetapkan ini nanti bakal dikasih komedinya seperti ini, kemudian juga kita juga melaksanakan ada rating juga ya Mas, bagi pemain-pemain juga bagaimana ya itu Mbak, buat teman-teman. kita ini kan bukan orang-orang sinema murni nih, bukan PH murni gitu loh. Jadi mungkin ada banyak kekurangan ketika melihat film yang kita produksi itu, ketika yang melihat itu misalkan pengamat film atau orang-orang sinema murni gitu. Nah, itu pun terkadang jadi kendala kita ketika misalkan konsep sudah dibuat untuk seri ke-3 misalkan. Seri ke-4 itu kadang kita masih belum membayangkan belum ada mau dibuat seperti apa. Meskipun garis besar ini ceritanya tentang penanganan pelanggaran, tapi kita kadang itu masih blank. Itu besok mau dibuat apa? Tapi udah ada rencana kan? Ceritanya seperti apa itu? Ya, tapi gini Mas Heru. Jadi tadi dengan latar belakang perfilman yang juga antara dan apa adanya ya kan, kemudian pemainnya juga terbatas. Dan yang tak kalah penting, kita ini kan non anggaran. Non anggaran kita ini, jadi kita syuting ya bantingan ya kan, untuk beli maem bareng, beli minum es teh bareng, ya kadang repoti tuan rumah juga ya kan, gitu loh. Kadang wis tinggoni syuting jadi repoti njogati sisan ya kan, makanya ana judul sogatan ki mau. Nah, njogati sisan. Artinya ini adalah kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Kemudian lahirlah ide-ide untuk membuat film pendek tentang edukasi, tentang tahapan-tahapan penanganan pelanggaran, tahapan termasuk sengketa juga. Ini tentu langkah yang luar biasa dari Bawaslu Kudus lah, untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat agar mudah diterima. Sosialisasi kita buat secara audiovisual ya ini memang nggak lepas dari otaknya Abdul Rosyid sebenarnya. Karena beliau lah ya terlibat di naskah ya kan. Wes pokoknya dari hulu sampai hilir lah. Sampai hilir sampai gitu. Hasilnya seperti ini. Iya. Pokoknya mudah-mudahan Mas Rosyid ini sehat terus. Umur panjang sehat. Ya memang gimana ya Pak, soal kalau melihat tadi Pak, konsep kita kan memang di non-tahapan, non-anggaran. Non pokoknya. Iya. Tapi non-anggarannya kok agak kenceng tuh. Dikit non-anggaran. Ya itu salah satu kita mau sosialisasi kayak jenengan tadi kan kelas hukum pemilu kita kunjungan ibarat. Juga dari PP itu kalau memang dulu memang belum ada kelas hukum, kita juga konsepnya memang audiovisual nama ini kan, tak kayak gini, tak kayak kayak film tadi. Namun gini Pak, memang dari awal kita mencoba untuk bagaimana kita bisa urut dalam membuat sinema atau video Pak. Ada naskah yang harus jadi, terus kemudian penyesuaian pemain karena kita kan bisa rekrut pemain, pembagian karakter. Jadi kan bisa bikin naskah apik Pak, bagus.
tapi Sing main sapa? kudune sing main kan profesional. Dengan karakter Dengan seperti karakter seperti ini harus Bayang, sesuai. iya bisa bayangkan Pak Joko untuk ngambil satu tag itu ngabiskan Lah. pisang goreng sampai Itu 7. salah satu Iya. Makan Maka kendala yang mungkin. Iya. ambil lagi Iya, makan sampai 7 pisang goreng. sama kayak Mujib kemarin. Gitu. Nah. Yang sebenarnya mungkin itu hanya scene cuman berapa menit atau Detik, berapa detik itu ya. tapi harus diulang Sampai dan sejam Iya. lebih. karena- Dan kadang pengambilan angle pengambilannya kan kita Beda-beda. nggak Kayak satu. murni Iya. dari satu titik gitu. Iya. Jadi harus mengulang lagi dari titik yang Ya lain. itu yang repot ketika adegan makan pisang goreng itu. Jadi tagnya 10 kali habis pisang goreng 10 kali. Kalau Pak Mujib kemarin kan melempar Kopi. kopi. Ya. ya, Ya. Itu habis satu teko kopi itu. Ya. Itu. makanya gini, ego seorang penulis naskah itu harus melihat kondisi ketika non anggaran Iya. atau apapun itu dia menginginkan seperti ini, Iya. talent seperti ini. Dilihat talent-talent yang sudah ada, disesuaikan dengan naskah. Jadi Itu tantangan membuat film di Bawaslu ini lebih luar biasa. Lebih punya tantangan daripada sutradara-sutradara film yang terkenal itu. Karena mereka Iya. punya anggaran yang jelas. Ya. Artisnya tinggal milih. Kita ini artisnya ya itu, pokoknya nggak ada ya itu gitu loh. Karena keterbatasan talent. Jadi kita hanya memaksimalkan apa ya, potensi yang ada aja. Iya. gitu. Atau di badan publik yang lain ya, baik di pusat maupun di daerah itu kan mereka punya bagian humas sendiri. Nah, kalau di Bawaslu Kudus, kalau misalkan ngomong humasnya siapa ya, humasnya ya Kordip 1, staf 1. Apakah Bukan tim ya, Pak? Ya, apakah kemudian bisa memaksimalkan potensi yang ada misalkan buat video? Wes pasrahkan humas kan nggak bisa gitu Nggak juga bisa. gitu. Jadi di Bawaslu Kudus itu semua orang jadi humas. Iya. Itu pernyataannya siapa itu? Iya kan? Jadi kita ini jadi humas semua sebenarnya. Iya. Gitu. Secara tidak langsung loh ya. Secara tidak langsung kita, ya Kita humas. jadi talent aja, nanti bagian humas sendiri. Itu Ya, kan. di situ ada pembuat naskah. Terus kemudian ketika saat naskah sudah jadi gimana ya kita ready sesuai dengan konsep perfilman itu ada seperti itu yang tidak tahu di layar pasti ada ready juga. Pemain profesional di film perfilman sudah beberapa kali ikut film juga ready. Maka Iya, jangan pasti. sampai kita yang belum pernah main film jejak reading aja nggak mau. Iya. Nah, itu. sekali. Ya. Nah, reading itu untuk apa? Bukan hanya reading sebagai membaca naskah ya. Tapi kalau kita langsung, walaupun di sana itu hanya readingnya itu semacam membaca, Pak. Iya. Kita langsung ke praktek dialog. Karena kita nggak murni talent artisnya. Dan yang tak kalah penting sebenarnya kan bagaimana semua talent ini memahami alur cerita. Ya. Iya. Memahami alur cerita baru nanti masuk ke dalam karakternya masing-masing kan begitu. Itu yang nggak kalah penting sebenarnya. Jadi agar dia main perannya itu lebih masuk, itu ya harus memahami alur cerita itu dalam suasana yang seperti apa kan sampai sana kita membahasnya. Ya. Jadi ketika biasanya kalau misalkan belum memahami isi naskahnya Pak atau biasanya kalau misalkan pas reading nggak bisa ikut gitu. Nah, langsung terjun nih pas take video gitu. Langsung. Itu kan harus kita yang mengambil video atau mungkin Iya, kru kerja yang 4 lain. kali kita. Iya, karena mungkin lupa teks lah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan kita karena tidak mengikuti reading. Malah Bahkan mimik wajah pun iya, Pak. Nah, iya. Jadi gini Pak, saya pernah lihat di satu cerita pembuatan film tertentu kan. Ketika ada naskah seperti ini ditawarkan, ini yang kan biasanya kan yang cocok peran ini siapa? Iya. Ini sudah ada artis-artis ya. ternama kan, ini cocok. Kan dia lihat Karakter orangnya. Iya, talentnya. Nah, walaupun nanti misalnya Pak Imam ini jadi talent ini, bukan Pak Imam nanti, dia harus memerankan si Ya. apa Yang ini di naskah yang dalam tadi. naskah Nah, itu. ada kan biasanya kalau kita Si karakter tertentu itu. Ya. misalnya ini Pak Hadi siapa? Pak Hadi adalah orang ini kan ada keterangannya tuh. Ya. Nah, di situ ketika dibaca, oh aku tuh ini Iya. tukang becak ya tukang becak, maling ya maling. Jadi kadang kalau kita menceritakan, wih jadi maling ya karakter jadi maling. Iya. Walaupun kita nggak pernah maling ya. Iya betul. Heeh. Kan ini di film kita Iya. harus realisasi
direkam itu sebagai pencopet misalnya, ya udah kayak gitu. Itu kayaknya kita bisa ngulas lebih jauh lagi Nah, kalau itu. soal film ya. Nah, itu panjang nanti. Panjang itu. Dan sebenarnya tujuan dari pembuatan seri ini kan untuk sosialisasi edukasi. Iya. Ya. Nah, dan itu juga saya rasakan kemarin Pak, karena belusukan kemarin kan syutingnya kan Di di daerah sekitar daerah. Nah, saya. itu saya Iya. paling sukanya di seri kelima itu di scene pembuka. Ya. Iya, karena ada kamu mancing. Scene pembukanya itu kan ada ada dari mancing kok. memperlihatkan Iya. ya Suasana alam. Kabupaten Kudus ini ya gini, Iya. ada sungai yang masih bersih, Ada orang mancing. ada orang mancing, gitu. Ada orang yang babati suket. Nah, itu. siapa Jadi tuh Pak masih- yang mancing? Ya ini. itu paling saya suka itu scene pembukanya itu. Oke, oke. Tenang ya, Iya. menghanyutkan tapi. Nah, kemarin itu kan ada syuting di warung Iya. di rumah tangga saya. Nah, setelah syuting kemarin itu saya langsung ditanyain sama yang punya warung, Nah. Mbak ini besok tayangnya di mana toh? Oh gitu. Ya termasuk di situ Nah. kan Ya, ketika adegan ada apa? Caleg lewat kan ada anak kecil jalan itu. ya. Jadi kan di situ juga Jadi bukan- alami ada motor masuk. Ya. ya, bukan hanya sosialisasi. Maksudnya berarti memang tujuan dari pembuatan edukasi ini tuh memang sudah tersalurkan gitu Pak. Ya, Artinya prosesnya kemarin- saja sudah menggambarkan kalau Ya, sosialisasi. keterlibatan masyarakat Nah, itu. kan Sekali, gitu loh. ya. Nah, keterlibatan. Keterlibatan masyarakat. Kemarin kan akhirnya si orang ini nanya kan, ini nanti di mana? Jadi saya bilang di bawah di YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Jangan lupa ditonton ya Bu, dan bilang gitu. Dan lupa di like, komen gitu. Terus Nah. juga nanya juga ini kemarin tuh apa yang dibuat ini pembahasan tentang apa gitu. Kok kayak ada tentang caleg kayak memberikan uang atau nganu gitu. Terus saya arahkan nanti kalau misalkan mau menonton bisa Iya. ditonton dari seri Utuh. pertama sampai seri 5 Utuh. ya Bu gitu. Jadi- bisa Kita tag video saja itu sudah Iya. sosialisasi secara Iya, tidak langsung betul, kan. Pak. Ya. Iya. Karena masyarakat akhirnya bertanya Bertanya. dan mendengarkan naskah yang kita mainkan di sana. Iya. Melihat situasi itu Iya. bisa menebak. Iya. Betul. Jadi kan memang sudah tersampaikan Iya. Pak, mengenai sosialisasi edukasi. menjadi efektif ketika kita turun langsung ke masyarakat. Betul. Terus masyarakat melihat, oh lagi pengambilan film, apalagi kalau kita juga ikut melibatkan masyarakat. Ya. Depannya itu memang rencana kita akan melibatkan dari unsur masyarakat juga. Iya. Yang Bisa nanti bisa ini. Oh iya, satu lagi Mbak. Ya, Podcast kita yang pertama, hari pertama itu viewernya 700 lebih. wah, Itu. Nah, podcast kedua ini kira-kira saya nggak tahu itu. Mas Saya Rosid, menurun Pak. Mas Rosid beli viewer atau gimana? Enggak Pak. Karena ini Pak, kemarin juga kita nggak nyangka ya. Heeh. Biasanya kalau podcast itu lebih sedikit Pak viewersnya. Karena podcast kita kan biasa sih. Maksudnya Cuma nggak- ngobrol ngalor Ah, ngidul. ya udah podcast gitu. Kalau film kan orang pasti akan mau tahu nih film apa ya kita. ya. Nah, iyalah podcast yang tidak terencana dan dadak secara konsep kemarin dan hari ini yang kedua itu Pak 2 hari sudah naik ini yang viewernya orang kita mau 200 300 aja susah Pak. Gitu loh maksudnya. Iya. Kayak ada konten kita kan sering ada acara kegiatan itu paling misalnya 200 ya Iya. itu udah bagus. Nanti akan naik trafficnya itu menjelang penyelenggaraan. Tuh, naik trafficnya akan naik. Ya, misalkan melihat tata cara penyampaian laporan seperti Iya, apa. orang Terus pasti akan butuh itu Ya karena pada- fokusnya masyarakat ini pada kepemiluan. termasuk misalkan Masa kepemiluannya. dari peserta pemilu apa misalkan mengalami ini masuknya kayaknya kok sengketa, nanti dia akan mencari Informasi tentang informasi bagaimana. terkait dengan penyelesaian sengketa ini seperti apa, itu nanti trafficnya itu akan naik gitu. Nah, ketika di masa-masa seperti ini dengan traffic yang cukup tinggi sebenarnya itu bisa jadi menandakan bahwa masyarakat ini sudah mulai tertarik untuk melihat konten-konten terkait kepemiluan meskipun bukan di masa pemilu masa penyelenggaraan. Ya bagus itu. Berarti buat sahabat Bawaslu jangan lupa untuk menyaksikan Seri. seri
penanganan pelanggaran episode kelima, karena di situ dikemas secara sangat menarik karena kita menghadirkan juga cerita dari masyarakat ya Pak, apa yang biasanya terjadi di masyarakat. Jadi jangan lupa untuk disaksikan, di like, di komen juga, mungkin ada masukan-masukan mengenai pembuatan seri ke-6 nanti. Nanti bisa ikut jadi Talent talent, mungkin ya. talent gratis. Tapi nggak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Mahasiswa, terus yang masih siswa, masyarakat umum, semua ini kita nanti akan coba kita akomodir ininya. Dengan melihat, karena kita bukan PH murni ya. Oh ini cocoknya jadi ini gitu. Jadi bukan kemudian nanti ada yang saya mau ikut terlibat di pembuatan film edukasi di Bawaslu. Nanti kita tinggal menentukan kamu nanti jadi ini ya, tapi secara karakter dan ini ternyata agak susah. Nanti kita yang menyesuaikan ini. Ya. Iya. Mungkin cukup sekian obrolan hari ini. Saya lihat juga kopinya sudah habis. Tinggal ampas. Habis Pak, habis. Jadi mungkin Habis. disudahi saja obrolan pada hari ini. Buat teman-teman sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk selalu saksikan semua konten edukasi, sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Kudus di media sosial dan juga kanal YouTube Bawaslu Kabupaten Kudus. Terima kasih juga kepada Pak Heru, Pak Imam, Ya, dan juga Mas sama-sama, Nasir. Mbak. Sekian untuk podcast Muda Rasa episode 2 yang mengulas mengenai kinerja triwulan 2 dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Saya Lia. Sampai bertemu di podcast Muda Rasa episode ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.